diberkahi oleh Allah Ta'ala ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, alhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan talabu al-ilmi asy-syar'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka singgahlah kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di riyad, di taman-taman surga tersebut. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan riyadul jannah? Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hilakul dzikri. Yang dimaksudkan dengan taman-taman surga itu adalah hilakul dzikri, majelis-majelis zikir. Atau dengan kata lain, yang dimaksudkan di sini adalah majelis-majelis ilmu. Di situ dibahas ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ dibahas sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahamannya para salaful ummah. Maka berbahagialah kita Bapak dan Ibu sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita taufik. Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita keistiqomahan untuk datang duduk di majelis-majelis ilmu. Dan ini keutamaannya sangat luar biasa sekali. Kita juga sering dengar bahwa Ibnul Qayyim rahimahullahu taala juga pernah berkata bahwasanya lebih yang menuntut ilmu itu lebih dari 100 keutamaan bagi para penuntut ilmu, seperti itu. Jadi sekali lagi berbahagialah kita, Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kepada kita taufik untuk datang duduk di majelis-majelis ilmu atau duduk di hilaqul dzikir, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kita, mengeluarkan kita, menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Taib. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan kita yang sangat berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan risalah Al-Asyra Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala memasuki surganya melalui lisan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas sirahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan pada kesempatan kita kali ini insyaallah taala kita akan membahas tentang istishhadu Umar bin Khattab, syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bapak dan Ibu azani Allahu wa iyyakum. Di sini penulis hafizahullah taala mengatakan istishhadu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Syahidnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saya mau tanya Bapak-bapak sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu apakah meninggal di medan pertempuran? Enggak. Tapi perhatikan di sini penulis mengatakan istishhadu Umar. Dan semua sepakat. Para ulama sepakat, kita semua sepakat bahwa sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau itu sebagai seorang syahid. Dari mana kita tahu kalau beliau itu seorang syahid? Padahal beliau terbunuhnya bukan di medan pertempuran. Beliau meninggalnya di Madinah. Dari mana kita tahu bahwa beliau itu adalah salah seorang syahid? Yang pertama, kita mengetahui itu dari sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma yantiqu anil hawa. Sering kita ulang-ulangi Al-Quran surah An-Najm bahwa Rasulullah SAW itu tidaklah berkata-kata kecuali atas tuntunan wahyu. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah menaiki Gunung Uhud, pada saat itu Gunung Uhud bergetar, kayak semacam gempa, goyang itu Uhud, Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Usbut ya Uhud. Diamlah engkau wahai Uhud. Tenanglah engkau wahai Uhud. Wa ma alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas engkau, hanyalah di atas engkau. Di sini
Rasulullah mempergunakan kata lil hasar, innama, pembatasan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan innama alaika, ya nabiyun wa siddiqun wa syahidan. Ya, diamlah engkau wahai Uhud, tenanglah engkau wahai Uhud. Karena tidaklah di atasmu kecuali yang pertama seorang nabi, ya. Kemudian seorang siddiq. Ya, siapa itu? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, wa syahidan, dan dua orang yang kelak akan mati syahid. Siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini? Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Nah, pertama, di sini kita mengetahui bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu walaupun meninggalnya di dalam kota Madinah, ya, sebagai seorang khalifah, dan walaupun beliau tidak meninggal di medan pertempuran, ya, tidak meninggal di di salah satu gazwa min gazawat, akan tetapi ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah seorang syahid, ya. Nah, makanya di sini penulis mengatakan istishhadu Umar bin Khattab. Ya, syahidnya ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wafat sebagai seorang syahid. Jadi statusnya sebagai seorang syahid, ya. Dan beliau sudah mendapatkan rekomendasi. Beliau sudah mendapatkan tazkiyah. Ya, berbeda dengan orang-orang sekarang. Belum ada tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang zahirnya ada orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, zahirnya. Akan tetapi orang-orang dengan beraninya mengatakan asyahid, seolah-olah dia sudah mendapatkan predikat syahid. Kan ada orang gitu kan? Ya, mentang-mentang dia lihat zahirnya dia seorang pejuang, ya dia langsung memberikan gelar asyahid. Padahal tidak ada yang jamin. Ya, tidak ada yang jamin bahwa syahidnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau sahabat sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu. Khalid bin Al-Walid, walaupun beliau meninggal di atas tempat tidurnya, ya, walaupun beliau meninggal di atas tempat tidurnya, tapi beliau terbilang sebagai seorang syahid. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, di sini penulis mengatakan qatalahu aduullahi wal islami. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu dibunuh oleh aduullah, ya, musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh Islam. Ya, jadi yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bukanlah seorang pemberani, bukanlah seorang pahlawan seperti yang diklaim oleh orang-orang Syiah, bahwa yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu adalah seorang pemberani. Ya, dari mana kita tahu kalau yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu bukan seorang pemberani, bahkan pecundang, bahkan seorang pengecut? Dari mana kita tahu? Nanti akan kita lihat bahwa yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini membunuh secara sembunyi-sembunyi, ya. Jadi pada saat Umar lengah, pada saat kaum muslimin lengah, barulah kemudian dia berani, ya, membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa namanya ini? Pemberani atau pengecut ini? Pengecut. Ya, kalau pemberani itu laki-laki, dia tantang, ayo kita duel, kita berantem. Siapa yang hebat di antara kita? Siapa yang paling pemberani di antara kita? Itu namanya pemberani. Ya, tapi kalau ngebunuhnya dari belakang, di saat orang lagi lengah, di saat kaum muslimin lagi lengah, itu bukan pemberani, namanya itu pengecut. Ya, jadi berbeda sekali kenyataannya dengan yang diklaim oleh orang-orang Syiah, bahwasanya yang membunuh ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah seorang pemberani, sebagaimana nanti ya akan kita bahas juga insyaallah pada pertemuan kita kali ini. Penulis mengatakan qatalahu aduullahi wal Islam. Jadi yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah musuhnya Allah, ya, dan musuhnya Islam. Itu yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Lu'lu'ata al-Majusiyu, ya. Yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu namanya adalah Abu Lu'lu'a al-Majusi, ya. Jadi Abu Lu'lu' namanya, ya, dia adalah seorang apa? Seorang Majusi. Jadi bukan seorang muslim. Ya, jadi yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, semoga Allah melaknat dia. Yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah seorang yang beragama Majusi, ya, bukan seorang muslim, tapi dia adalah seorang kafir, ya. Kata penulis di sini, fi zalami salatil fajri, ya. Jadi Umar bin Khattab, jadi si Abu Lu'lu'a ini, ya, membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
di gelapnya pada saat beliau dan para sahabat lainnya sedang melaksanakan sholat subuh. Ya, di sini penulis mengatakan ba'da an sawwa as-sufuf lis-shalah. Ya, jadi beliau itu dibunuh, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dibunuh setelah beliau meluruskan saf. Ya, setelah beliau meluruskan saf kaum muslimin, lalu kemudian beliau radhiyallahu taala anhu mengimami kaum muslimin, disitulah Abu Lu'lu'ah loncat membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Wa qatala ma'ahu jama'atan minal muslimin. Juga Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, juga membunuh beberapa orang kaum muslimin lainnya. Ya, bikhinjarin masmumin lahu naslan, dengan mempergunakan dua belati yang mana belati ini matanya ada dua. Jadi bermata dua. Antum biasa lihat nggak? Bapak-bapak biasa lihat nggak? Ada belati yang bermata dua. Ya, jadi ujungnya itu bermata dua. Ya, kalau kayak belati yang biasa banyak kita pakai itu kan di depannya ujungnya itu bermata satu kan? Ada belati yang bermata dua. Ya, jadi ujungnya itu dua. Ya, jadi kayak gini nih. Ya, kayak bercabang kayak lidah ular gitu. Lidah ular itu kan bercabang. Ada belati seperti itu dan itu lebih fatal. Ya, kalau misalnya dipakai untuk menikam. Ya, dipakai untuk mencelakai orang. Karena dengan sekali tusuk bisa menghasilkan dua luka. Kalau belati biasa, itu dengan sekali tusuk itu hanya menghasilkan satu lubang. Tapi kalau misalnya belati yang yang dipakai oleh Abu Lu'lu'ah ini, jadi sekali menusuk akan menghasilkan dua luka, akan menghasilkan dua lubang. Ya. Kemudian di sini penulis mengatakan masmumin lahu naslan. Ya, jadi ternyata belati yang dipergunakan oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini sudah dilumuri dengan dengan racun. Ya. Jadi sebelumnya itu sudah diracun. Jadi memang niat. Ya, jadi bukan spontanitas, tapi memang sudah by design gitu loh kata orang. Sudah dipersiapkan sebelumnya. Jadi sudahlah belatinya dua mata, bermata dua, kemudian dilumuri pula dengan racun. Jadi sudahlah nanti kalau misalnya sekali menusuk akan menghasilkan dua luka minimal, yang keduanya ternyata belati tersebut itu beracun. Sudah diberikan racun dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi betul-betul Abu Lu'lu'ah al-Majusi sudah mempersiapkan rencananya ini secara matang. Ya, secara matang gitu kan. Jadi by design gitu loh seperti itu. Ya, jadi dari jauh-jauh hari itu sudah direncanakan oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi alaihi la'natullah. Baik. Kemudian di sini kata penulis, fakhatamallahu lahu bima kana yatamannahu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menutup usianya beliau radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala menutup usianya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bima kana yatamannahu, sesuai yang diinginkan, sesuai yang diharapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti akan kita bahas, ya. Wastajaba lahu makana da'ahu. Dan di sini kata penulis bahwa Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang pernah diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa atahu syahadatan fi baladi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesyahidan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sebagai seorang syahid di kota Rasulnya, di Madinatul Rasul, di kotanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu biasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota Rasulnya dan dalam keadaan mati syahid. Ya, kadang-kadang ketika orang mengetahui doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada yang mengatakan, ada sahabat yang mengatakan, bagaimana antum bisa mati dalam keadaan syahid gitu kan, seperti itu, padahal antum meninggalnya di kota Rasul. Kalau kita mau berperang kan keluar. Ya, berperang melawan Romawi, berperang melawan Majusi, orang-orang Persia gitu kan, harus keluar dari kota Madinah. Bagaimana caranya menemukan syahid sementara berada di dalam kota Madinah? Dan ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala di antara doa beliau radhiyallahu taala adalah beliau memanjatkan doa agar supaya beliau diwafatkan di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan syahid. Ya, karena ternyata ketika kita meninggal di Madinah, di kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ada keutamaan tersendiri.
Ya, ada keutamaan tersendiri. Kalau ada seorang ahlu tauhid, ya, tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, ya kalau musyrik ya tetap aja. Kalau ada seorang yang ahlu tauhid, ya, ada seseorang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia meninggal di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan menjamin, akan memberikan syafaat kepada orang tersebut. Ya, makanya oleh karenanya, ya, ikhwati fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, itu ulama-ulama di Madinah, banyak di antara mereka ketika mereka keluar dari kota Madinah, mereka nggak betah di luar kota Madinah, pengennya buru-buru pulang. Ya, di antaranya kalau tidak salah Asy-Syaikh Abdul Razak, ya, Asy-Syaikh Abdul Razak hafizahullah taala. Antum tahu kan? Salah seorang ulama besar di kota Madinah saat ini, Syekh Abdul Razak kan, anaknya Syekh Abdul Muhsin, ya, hafizahumullah taala. Itu beliau kalau keluar kota Madinah nggak betah lama-lama. Ya, taruhlah misalnya ke Indonesia gitu. Ya, padahal beliau kalau ke Indonesia itu dalam rangka untuk mengajarkan ilmu. Ya, tapi beliau khawatir lama-lama di sini. Kenapa? Khawatirnya meninggal tidak di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi pengennya tuh meninggalnya di kota Madinah. Karena kenapa? Orang yang meninggal di kota Madinah itu keutamaan tersendiri. Ya, mendapatkan apa? Mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau orang yang bertauhid. Ya, tapi kalau orang misalnya kerjaannya nyembah kubur, minta kepada penghuni kubur, mau mati di kota Madinah juga tetap aja nggak bakal mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah misalnya ada seorang yang mengklaim dirinya seorang muslim dari luar negara Saudi misalnya. Datanglah dia ke kota Madinah. Ya, selama ini dia suka minta kepada penghuni kuburan. Suka berdoa kepada penghuni kuburan. Ya, di samping dia meminta kepada Allah, dia juga suka meminta kepada penghuni kuburan. Ya, ketika dia berada di kota Madinah misalnya, qadarullah, ya, dia meninggal di kota Madinah. Ternyata dia belum bertaubat dari dosa syiriknya tersebut. Maka orang-orang yang seperti ini tidak akan diberikan syafaat oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksudkan di sini, orang yang meninggal di dalam kota Madinah, ya, orang yang meninggal di dalam kota Madinah dan akan diberikan syafaat oleh Nabi kita Nabi Muhammad, dijaminkan syafaat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah tentu saja orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meninggal di atas tauhidnya. Ya, adapun misalnya dia meninggal di atas dosa-dosa besar lainnya, ya maka tentu saja jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain syirik loh ya. Dia meninggal di atas dosa-dosa besar lainnya misalnya. Ya, tapi dia tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan ini berlaku baginya. Ya, jaminan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW itu berlaku baginya. Baik, Imam Bukhari meriwayatkan dari Aslam, ya, pembantunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maulanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna Umar radhiyallahu taala anhu qala," bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu biasa berdoa beliau, ya. Jadi Umar biasa berdoa. Apa di antara doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syahid, mati syahid, kesyahidan fi sabilika, di jalan Engkau ya Allah. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah kematianku, takdirkanlah, catatkanlah kematianku ya Allah di kota Rasulmu. Ya, jadi ternyata memang ini diantara doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dan yang menceritakan ini siapa? Maulanya, ya, pembantunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang bernama Aslam. Beliau yang menceritakan kepada kita bahwa, ya, dan ini riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya di antara doanya Umar yang biasa beliau dengarkan adalah Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, aku memohon, ya, diwafatkan dalam keadaan syahid di jalanmu, waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Dan ya Allah, jadikanlah kematianku, ya, catatkanlah kematianku ini di kota Rasulmu, di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau meninggal, status beliau sebagai seorang syahid, ya. Dan yang kedua, beliau radhiyallahu taala anhu meninggal di mana? Di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata para ulama, hadal hadis, ya, hadis ini yang tadi kita bacakan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yadullu ala annal maktula zulman syahidun. Ya.
Ya anna hadzal hadis yadullu ala annal maktula zulman syahidun fi Gazat. Ya, jadi orang yang terbunuh ya dalam keadaan dizolimi, orang yang terbunuh seorang muslim loh ya, yang terbunuh dalam keadaan dizolimi, baik itu di dalam peperangan, dia terbunuhnya dalam peperangan, au fi ghairi Gazat, ataupun di luar dari peperangan, fi biladil harbi wa ghairiha, baik di negeri yang sedang terjadi pertempuran antara muslim dengan kafir atau yang selainnya, ya di negeri yang aman, maka dia termasuk daripada seorang syahid. Ya. Jadi kalau misalnya ada seorang muslim, ada di antara kita yang terbunuh dalam keadaan dizolimi misalnya, baik itu dalam kondisi peperangan atau bukan dalam kondisi peperangan, baik di negeri yang terjadi peperangan antara orang-orang kafir dengan kaum muslimin, ataupun di negeri yang aman, maka statusnya sebagai seorang syahid. Ya, ketika dia terbunuh dalam keadaan dizolimi. Ya, makanya kalau misalnya ada seseorang yang terbunuh misalnya, ada seseorang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia mempertahankan hartanya misalnya, dalam keadaan dia melawan begal misalnya, maka dia seorang syahid. Ya, maka dia adalah seorang syahid. Ya, karena dia terbunuh dalam keadaan apa? Dalam keadaan dizolimi, ya, dan dalam keadaan mempertahankan hartanya. Baik. Kemudian kata para ulama, wa qad ajaballahu ta'ala da'wata Umara id qatalahu kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau itu terbunuh oleh seorang kafir. Walam yaj'alillahu qatlahu biyadi muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kematian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di tangan seorang muslim, kama kana yatamannahu li nafsihi, sebagaimana yang Umar pernah harapkan terjadi pada dirinya. Jadi ternyata di antara doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah bahwa ketika beliau terbunuh, beliau berdoa agar supaya beliau itu terbunuh di tangan orang kafir, bukan seorang muslim. Ya, bukan seorang muslim. Jadi tidak ada tuntutan nanti di hari kemudian, kan seperti itu. Ya, dan doanya beliau radhiyallahu taala anhu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kematian beliau radhiyallahu taala anhu di tangan seorang kafir, bukan di tangan seorang muslim. Jadi ini di antara doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, wa qad aqama asy-syi'atu ar-rawafidu maqaman 'aziman lihadzal majusi fi madinati Kashan al-Iraniyah. Ya, ternyata mereka orang-orang Syiah itu ya mendirikan maqam azim. Jadi sebuah tempat yang mereka agungkan ya untuk majusi ini. Ya, fi madinati Kashan al-Iraniyah, di kota Kashan di negeri Irak. Ya, di negeri Iran. Jadi mereka membuat miniatur ya kuburan daripada Abu Lu'lu'a al-Majusi. Ya. Jadi kalau mereka mengklaim, misalnya mereka mengklaim bahwa kuburan Abu Lu'lu'a al-Majusi alaihi laknatullah adanya di Iran, maka itu bohong besar. Ya, itu bohong besar, itu kebohongan besar. Kenapa? Karena Abu Lu'lu'a al-Majusi itu meninggalnya di mana? Matinya di mana? Matinya di mana? Ya, matinya di Madinah. Nanti akan kita jelaskan. Ya, matinya di Madinah. Matinya pada saat itu ketika dia menyerang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nanti akan kita bacakan riwayatnya. Ya, jadi bohong besar kalau mereka mengatakan bahwasanya kuburan Abu Lu'lu'a al-Majusi itu adanya di Iran. Antum tahu nggak jarak antara Madinah dengan Iran? Berapa kira-kira? Sekitar 1.500 km. Ya, ya busuk duluan itu jenazah, apalagi jenazah kafir. Ya, pasti busuk, nggak lama kemudian sudah busuk itu jenazah. Gimana cara bawanya ke sana? Kalau saat itu ada pesawat masih mungkin lah ya. Dibalsemin gitu kan ya. Dikasih bahan pengawet. Habis itu naik pesawat ya, paling 2 jam sampai gitu kan, seperti itu. Ya, kalau dulu gimana? Bawa pakai apa? Ya, bawa pakai kuda. Bawa pakai kuda pun berapa lama baru bisa sampai di sana. Ya, itu sudah membusuk duluan itu jenazah. Nah, mereka membuat miniatur sebenarnya. Ya, mereka membuat miniatur di kota Kashan di Iran itu. Ya, miniaturnya Abu Lu'lu'a al-Majusi ini. Baik. Kemudian penulis mengatakan yahujju ilaihi asy-syi'atu wa yatamassahuna biqabri. Ini diantara kesesatannya orang-orang Syiah. Ya, ini diantara kesesatannya orang-orang Syiah.
Jadi mereka itu berhaji di kuburan tersebut. Subhanallah. Ini sudah jelas. Orang-orang yang berhaji meyakini bahwa berhaji selain di Mekah itu apa namanya? Anda tanya sama antum. Kira-kira kalau ada orang mengklaim dirinya sebagai seorang muslim, lalu kemudian dia meyakini bahwa ada tempat kita untuk berhaji selain di Mekah misalnya. Kira-kira statusnya orang begini apa menurut antum? Ya dia keluarlah dari Islam. Ya, itu artinya dia dia mengingkari rukun Islam yang ke-5. Walaupun dia mengatakan kita haji kok, tapi kan satu kesatuan, satu paket. Berhaji dan tempatnya sudah jelas. Ya, di kampung saya juga ada itu. Di kampung saya ada sebagian kecil orang yang meyakini, mungkin orang Bugis tahu, ya, bahwa katanya walaupun sudah ke Mekah sana berhaji, tapi kalau belum haji di sebuah gunung di sana itu, maka belum disebut sebagai haji. Subhanallah. Ya, ini keyakinan yang rusak seperti ini. Nggak ngerti dari mana keyakinan seperti ini. Ya, jadi katanya harus ke sana dulu, ke gunung itu juga, baru bisa disebut sebagai seorang haji. Subhanallah. Ya, itu kayak orang Syiah, mirip-mirip kayak orang Syiah gitu ya, seperti itu. Baik. Kemudian ya, wa yatamassahuna bi kabrihi. Jadi mereka mengusap itu kuburan, mereka bertabarruk gitu loh. Ya, mungkin antum biasa lihat kali ya di YouTube ya. Mungkin ada kali di YouTube itu, di mana mereka berhaji di Iran itu, yang di mana di situ ada miniatur kuburannya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi alaihi laknatullah. Kemudian mereka mengusap-usap di situ, mereka bertabarruk ya. Dan ini diantara ciri khasnya, karakteristiknya orang-orang Syiah. Ya, jadi suka mengagungkan kuburan yang mereka anggap suci seperti itu. Ya, baik. Kita lanjutkan. Wa katabu ala madkhali darihihi. Dan mereka pun menulis, ya, mereka tulis gede-gede di pintu masuk, ya, kuburan tersebut. Mereka menuliskan buk'atun mutabarrakah, ya. Jadi tempat, ya, tanah yang diberkahi. Ya, subhanallah. Nah, ini kan jelas. Ya, mereka mengklaim sesuatu diberkahi padahal tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada rekomendasinya, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya. Ya, jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada dalam surah Yusuf, juga ada dalam surah yang lain kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum wa ma anzalallahu biha min sultan." Ya, asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Nama-nama yang mana nama-nama ini kalian dan nenek moyang kalian yang memberikan nama. Sama seperti kuburan tersebut. Ya, jadi dinamai dengan tempat yang diberkahi, tanah yang diberkahi. Padahal wa ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak turunkan rekomendasi. Allah enggak kasih rekomendasi tempat tersebut sebagai tempat yang diberkahi, sebagai tempat yang disucikan. Tapi siapa yang memberikan nama-nama? Mereka dan nenek moyang mereka. Mereka lah yang menamai tempat tersebut sebagai apa? Tempat yang disucikan, tempat yang dikeramatkan dan lain sebagainya. Ya, ma anzalallahu biha min sultan. Allah enggak turunkan rekomendasi. Allah enggak kasih rekomendasi. Allah enggak turunkan tazkiyah yang mengatakan bahwasanya tempat itu adalah tempat yang diberkahi, tempat yang disucikan. Ya, jadi jelas. Kalau kita hendak mengatakan sesuatu, tempat, waktu misalnya, ya, kemudian tempat misalnya, momen misalnya, kita mau mengatakan bahwa momen tempat tersebut adalah momen dan tempat waktu yang diberkahi, maka kita butuh kepada apa? Butuh kepada dalil. Ya, seperti misalnya Makkah Al-Mukarramah. Ya, kenapa kita mengatakan bahwasanya Makkah Al-Mukarramah adalah tempat yang disucikan? Kenapa kita mengatakan seperti itu? Karena ada dalil yang datang dari, ya, Rasulullah SAW. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjadikan Makkah itu dengan sebab siapa? Dengan sebab Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Madinah sebagai kota haram, sebagai tempat yang haram, sebagai tempat yang disucikan melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan jelas ada dalilnya. Ya, waktu-waktu misalnya, seperti misalnya di bulan ini, ya, dan 3 bulan ke depannya, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah dan Muharram, ya, momen-momen ini, bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan Dzulqa'dah ini, kemudian bulan setelahnya bulan Dzulhijjah,
setelahnya itu Muharram. Ketiga bulan ini, ketika kita melakukan kebaikan apapun yang kita lakukan di bulan ini dan 2 bulan ke depan berikutnya, ya ada 3 bulan malah ya, kemudian tambah Rajab gitu kan, seperti itu, ya balasannya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kezaliman apapun di bulan ini, kemudian di bulan Zulhijjah, kemudian di bulan Muharram dan di bulan Rajab, ya juga dosanya, kesalahannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berani mengatakan seperti itu? Karena ada dalilnya. Ya, jadi nggak boleh ngarang-ngarang. Ya, nggak boleh ngarang-ngarang. Oh, ini tempat ini diberkahi. Ya, ini tempat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak keterangannya? Ada tidak dalilnya? Kalau ada dalilnya yang mengatakan tempat tersebut, kemudian momen tersebut jelas-jelas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, datangkan dalilnya. Kalau ada dalilnya, maka silahkan yakini seperti itu. Tapi kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita yakini seperti itu, ya. Jadi bisa dipahami ya. Baik. Jadi, ya, mereka menulis ya di miniatur kuburannya si Abu Lu'lu'ah ini, ya, mereka menulis bukaatun mutabarrakah. Jadi tempat yang diberkahi. Ya, jadi mereka mengatakan Baba Syujaiddin Abu Lu'lu'ah Fairuz. Ya, jadi mereka menamai bahwasanya di sini tempat yang suci, kuburannya ya sang pemberani. Ya, sang pemberani gitu. Ya, kalau kita hero gitu ya. Pahlawan gitu ya, pahlawan. Ya, siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Mereka tulis seperti itu. Padahal ya, yang mereka anggap pahlawan adalah seorang pengecut, ya, seorang penakut yang berani menusuk dari belakang, ya, berani bertindak ketika Umar dan kaum muslimin lengah pada saat itu. Ya, taib. Fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata penulis di sini, fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Kata penulis, jama'ahumullahu bi imamihim. Jama'ahumullahu bi imamihim hadzal majusi al-fajir. Jadi penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengumpulkan mereka dengan imamnya yang fasik, yang durhaka ini. Ya, yang kafir ini. Ya, kan seperti itu kan, orang-orang akan dikumpulkan bersama dengan siapa? Dengan imamnya. Benar nggak? Ya, kalau imamnya seorang kafir, maka dia akan dikumpulkan dengan imamnya kelak nanti di hari kemudian. Kalau imamnya seorang fasik, maka dia akan dikumpulkan dengan imamnya yang fasik tersebut. Kalau imamnya seorang mukmin, seorang yang bertakwa, maka dia akan dikumpulkan dengan imamnya yang mukmin dan bertakwa tersebut. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya anta ma'aman ahbabta. Dan sudah pernah saya bacakan hadisnya di sini. Rasulullah SAW bersabda, engkau kelak akan dikumpulkan, akan dibangkitkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Benar nggak? Ya. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat. Ya, Anas bin Malik adalah sahabat. Ya, beliau mengatakan, kami tidak pernah sebahagia ini dalam Islam ketika kita mendengarkan hadis ini, anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kemudian beliau mengatakan, ana uhibbu Rasulullah. Ya, wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar. Aku mencintai Rasulullah. Aku mencintai Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Meskipun level keimanan dan amalanku tidak sampai kepada level keimanan dan amalan mereka. Akan tetapi aku berharap, dengan modal kecintaanku kepada mereka, aku berharap kelak aku dikumpulkan bersama dengan mereka. Nah itu, ya, jadi hati-hati. Ya, jadi di sini penulis mengatakan, ya, kelak, ya, karena mereka menganggap bahwasanya si Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, sang pengecut ini, ya, adalah imam. Mereka meyakini bahwa dia adalah imamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kelak mereka dengan imamnya tersebut, ya. Kata penulis, yauma yadda'i ya kullu unasin bi imamihim. Di hari kemudian nanti, ya, di mana orang-orang manusia akan mengklaim atau akan mengikuti imam-imam mereka. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Di hari, kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengumpulkan manusia, kami menyeru manusia, ya, bersama dengan imam-imam mereka. Ya, jadi orang-orang Syiah itu kelak
akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan imamnya. Siapa imamnya? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan. Qala Amr bin Maimun. Ya, berkata Amr bin Maimun radhiyallahu taala anhu, kana Umaru radhiyallahu taala anhu idza marra bainas saffain qala. Ya, Umar, di antara kebiasaannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila hendak sholat mengimami manusia, beliau melewati dua saf, ya, beliau mengatakan istau, ya, luruslah kalian, ya, maksudnya luruskan saf kalian, ya, luruslah kalian, kata beliau, ya, hatta idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara, sampai Umar radhiyallahu taala anhu baru maju ke depan, ya, baru memulai sholatnya ketika tidak ada lagi celah, ya, ketika tidak ada lagi celah. Dan ini diantara sunnahnya. Banyak diantara para imam sekarang yang ketika hendak memulai sholat aja, ya, nggak pakai nengok ke belakang, nggak pakai lihat ke saf, nggak pakai bilang sawu wastau, ya, nggak pakai bilang sawu sufufakun atau istawu, gitu kan, seperti itu. Nggak ada omongannya seperti itu. Langsung main mulai aja gitu loh. Ya, dia nggak lihat apakah saf, ya, makmumnya di belakang itu apakah lurus, ya, atau apakah safnya bengkok-bengkok, ataukah rapat, ataukah renggang. Dia nggak lihat. Main ini aja, main takbir aja gitu kan, seperti itu. Ya. Padahal kalau kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di riwayat dijelaskan, ya, di antara kebiasaan beliau radhiyallahu taala anhu, ketika hendak, bahkan kadang-kadang beliau meluruskan kaki itu dengan anak panah, ya. Jadi digaris seperti ini. Jadi betul-betul beliau itu enggak memulai sholatnya sampai betul-betul beliau melihat bahwa saf, ya, makmumnya sudah lurus, saf kaum muslimin sudah lurus, dan tidak ada lagi celah, ya, tidak ada lagi yang renggang. Barulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memulai. Ya, saya pernah melihat seorang syekh ketika beliau hendak memulai sholatnya, beliau imam, ya, beliau sebelum memulai mengimami manusia, betul-betul beliau keliling dulu, ya, bahkan sampai di saf kedua seperti yang dilakukan oleh Umar, ya, dilurusin makmumnya gitu kan, seperti itu. Saf kedua, saf pertama gitu kan, baru dia lihat betul-betul lurus, kemudian tidak ada celah lagi, baru beliau memulai sholatnya. Dan ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antaranya riwayat ini menceritakan kepada kita, ya. Beliau mengatakan, Amr bin Maimun mengatakan, karena adalah Umar idza marra bainas saffain, apabila beliau melewati dua saf, ya, beliau mengatakan istau, ya, luruslah kalian. Idza lam yara fihinna khalalan taqaddama fakabbara. Kalau misalnya beliau sudah tidak melihat lagi ada celah, ya, tidak melihat lagi ada kerengganan di saf tersebut, maka beliau pun maju, kemudian beliau bertakbir, ya. Warubbama, pada saat itu, warubbama qara'a surata Yusufa awin nahla. Ya, pada saat kejadian, ya, kata apa yang meriwayatkan hadis ini, kayaknya kemungkinan pada saat itu Umar saat itu membaca, ya, surah Yusuf dan surah An-Nahl. Ya, surah Yusuf atau surah An-Nahl. Maksudnya beliau ragu apakah pada saat kejadian, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membaca surah Yusuf atau surah An-Nahl, seperti itu. Ya, taib. Awana wa dzalik, ya, fi rakatil ula, atau, ya, surah yang semacam itulah, yang panjang gitu. Oh, surah Yusuf kan panjang. Surah An-Nahl juga panjang kan, seperti itu. Atau surah-surah yang panjang lainnya pada rakaat yang pertama, hatta yajtami'an nas, sampai manusia berkumpul. Ya, taib. Allah udah masuk waktu ya? Udah masuk waktu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.